Selama puluhan tahun, ada satu gambar dari Mars yang bikin heboh seluruh dunia. Sebuah wajah yang seolah menatap kita dari planet lain. Tapi, di balik mitos ini, ada sebuah kisah detektif ilmiah yang, jujur aja, jauh lebih seru. Yuk kita bedah bareng salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah penjelajahan luar angkasa. Nah, ini dia gambarnya. Foto yang agak buram dan berbintik ini diambil tahun 1976 oleh wahana Viking 1 milik NASA. Foto ini yang nunjukin sesuatu yang mirip banget sama wajah manusia di permukaan Mars langsung bikin imajinasi orang-orang di seluruh dunia jadi liar. Dan tentu aja, pertanyaan ini yang langsung muncul di benak semua orang. Apa? Jangan-jangan kita baru aja nemuin bukti pertama adanya peradaban alien? Sebuah monumen yang ditinggalkan bangsa Mars kuno? Pertanyaan inilah yang bikin publik penasaran selama bertahun-tahun. Tapi, tunggu dulu. Biar kita paham kenapa wajah ini bisa seheboh itu, kita harus tahu kalau ini bukan awal dari obsesi kita. Ini sebenarnya cuma babak terbaru dari sebuah cerita yang udah berjalan jauh lebih lama. Semuanya berawal di akhir abad ke-19. Waktu itu, seorang astronom Italia ngelihat ada canali atau saluran alami di Mars. Nah, seorang Amerika bernama Percival Lowell salah menerjemahkannya jadi kanal. Dan bukan sembarang kanal, tapi sistem irigasi raksasa buatan peradaban cerdas. Teorinya ini, walaupun salah total, udah kadung ngebentuk cara pikir kita buat nyari tanda-tanda kecerdasan di planet merah. Nah, dengan bekal cerita ini, wajah di Mars kayak jadi kepingan puzzle yang pas banget. Tapi kan, sains itu soal bukti, bukan soal harapan atau cocok logi. Teknologi yang makin canggih akhirnya ngasih kita kesempatan buat ngintip lebih dekat dan mecahin misteri ini untuk selamanya. Dan inilah dia momen kebenarannya. Coba lihat. Di sebelah kiri, gambar Viking 1 yang buram dari tahun 76. Di sebelah kanan, gambar beresolusi super tinggi dari wahana Mars Express tahun 2006. Begitu sudut mataharinya beda dan detailnya jauh lebih tajam, wajahnya hilang. Jadi, yang kita lihat itu bukan patung. Ternyata itu cuma sebuah mesa, sejenis bukit dengan puncak datar yang banyak ditemuin di Mars dan juga di bumi. Kombinasi sudut matahari yang rendah sama resolusi kamera yang jelek, itulah yang menciptakan ilusi mata, hidung, dan mulut. Terus kenapa kok banyak banget dari kita yang ngelihat wajah? Jawabannya ada di kepala kita sendiri. Fenomena psikologis ini namanya pareidolia. Otak kita itu emang udah disetel buat ngenalin pola wajah, bahkan di tempat-tempat yang sebenarnya nggak ada apa-apa. Kayak ngeliat bentuk hewan di awan, atau muka di roti panggang. Nah, ini kasusnya sama. Konteks juga penting banget. Wajah ini tuh nggak sendirian. Kalau kita lihat sekelilingnya, wilayah Cydonia itu emang penuh sama formasi batuan alami yang mirip-mirip, yang udah terkikis angin selama miliaran tahun. Ini landscape geologis, bukan reruntuhan kota kuno. Oke, jadi misteri wajah di Mars udah kelar, case closed. Tapi lucunya misi Viking yang sama yang nggak sengaja bikin ilusi ini justru di saat yang bersamaan nemuin teka-teki ilmiah lain yang jauh lebih dalam dan nyata. Sebuah misteri yang sampai sekarang masih bikin para ilmuwan bingung. Sekarang kita pindah dari atas orbit ke permukaan Marsnya langsung, ke wahana pendarat Viking itu sendiri. Wahana ini tugasnya bukan cuma foto-foto, tapi juga bawa laboratorium mini buat nyari tanda-tanda kehidupan langsung di dalam tanah Mars. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Pendarat Viking ini ngejalanin beberapa eksperimen biologi. Salah satunya namanya labeled release, ngasih hasil positif yang bikin kaget. Kayak ada aktivitas metabolisme gitu. Tapi eksperimen lain, gas chromatograph, sama sekali nggak nemuin molekul organik, bahan dasar buat kehidupan. Aneh kan? Gimana ceritanya ada sinyal yang nunjukin kehidupan, tapi bahan baku buat ngebangun kehidupan itu sendiri nggak ada. Ini paradoks yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala selama puluhan tahun. Sebuah kontradiksi besar di jantung misi Viking. Buat mecahin teka-teki ini, kita nggak bisa cuma lihat tanahnya. Kita harus mundur dan lihat cerita planet Mars itu sendiri. Gimana dia bisa berubah dari dunia yang mungkin layak huni jadi gurun beku kayak sekarang. Bukti ilmiahnya sekarang udah jelas banget. Miliaran tahun lalu Mars itu beda total. Planet itu lebih hangat, lebih basah, punya atmosfer tebal, dan yang paling penting, punya air dalam bentuk cair di permukaannya. Pertanyaan besarnya, kemana semua itu pergi? Dan ini bukan cuma teori loh.
Gambar-gambar kayak gini yang diambil sama wahana modern nunjukin sisa-sisa jaringan lembah sungai yang nggak mungkin salah lagi. Ini adalah sisa-sisa dunia di mana dulu pernah ada sungai yang mengalir. Berkat misi MAVEN dari NASA, kita sekarang punya jawaban yang cukup kuat. Namanya sputtering atmosfer. Jadi, karena Mars nggak punya medan magnet global yang kuat buat melindunginya, angin matahari terus-terusan menghajar atmosfernya dan sedikit demi sedikit mengikisnya keluar angkasa. Shannon Curry, kepala ilmuwan misi MAVEN, punya analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Partikel angin matahari yang nabrak atmosfer Mars itu katanya kayak orang yang loncat bom ke kolam renang. Dia masuk dan nyipratin molekul-molekul atmosfer keluar angkasa. Jadi dari kanal, wajah, sampai teka-teki kimia, apa sih yang bikin kita terus-terusan balik lagi ke Mars? Apa yang ada di balik rasa penasaran abadi kita sama tetangga kosmik yang satu ini? Pencarian kita memang udah berevolusi. Kita udah nggak lagi nyari peradaban besar atau kota-kota kuno. Sekarang kita nyari bukti fosil dari kehidupan mikroba purba. Tapi pertanyaan fundamental yang mendorong Percival Lowell dulu, itu sama kuatnya dengan yang mendorong para ilmuwan NASA hari ini. Apa kita sendirian di alam semesta ini? Mungkin ilmuwan besar Carl Sagan udah merangkumnya dengan sangat baik. Imajinasi, mimpi tentang kanal, kota, dan wajah, itu adalah percikan apinya. Walaupun kadang-kadang imajinasi membawa kita ke jalan yang salah, tapi tanpa imajinasi itu, kita nggak akan pernah bertanya, nggak akan pernah menjelajah, dan nggak akan pernah nyari kebenaran. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini. Walaupun wajah di Mars cuma tipuan cahaya, misteri sebenarnya dari hasil eksperimen Viking itu masih ada dan belum terpecahkan. Mungkinkah bukti kehidupan yang sesungguhnya bukan monumen, tapi mikroba dalam bentuk fosil justru sedang menunggu untuk kita temukan, terkubur persis di bawah permukaan planet merah?